雷の呼吸一の型霹靂一閃 Zenitsu Agatsuma, atau yang biasa kita sapa dengan sebutan penakut, salah deng, Zenitsu. Nah, jadi Zenitsu itu merupakan karakter dari serial Kimetsu no Yaiba. Nah, saya jelaskan dulu ya, tapi sebenarnya nggak perlu lagi sih saya jelaskan, pasti sudah banyak lah orang yang tahu lah Demon Slayer nih. Jadi Kimetsu no Yaiba ini adalah salah satu seri shonen terbaik dalam satu dekade terakhir ini. Banyak sekali penggemar menyukai seri ini karena memiliki cerita yang menarik nih, beda daripada yang lain. Tapi bukan hanya itu ya, karakter-karakter yang muncul dalam serial ini cukup antik dan unik lah kalau saya bilang. Nah, seri ini memiliki segudang karakter unik dengan latar belakang yang berbeda, dengan kekuatan yang berbeda, dan tentu saja kepribadian yang sangat aneh. Yang aneh itu bisa saya bilang Inosuke itu termasuk aneh lah, cuma nanti saya akan menjelaskan Inosuke ya. Ini kita fokus ke Zenitsu dulu. Itulah sebabnya kenapa seri ini sangat berwarna, meskipun mengambil latar di dunia yang sangat gelap nih. Nah, jadi selama saya menonton Kimetsu no Yaiba nih, cuman ada satu karakter yang selalu saya tunggu setiap saya menonton Kimetsu no Yaiba ini, yaitu Zenitsu. Padahal kan ada Tanjiro, ada Inosuke, cuman entah kenapa saya sangat menyukai karakter dari Zenitsu ini. Mungkin kalau kita samakan, bukan menyamakan juga sih, entah jadi cocokologi deh nanti jadinya ya. Jadi kalau ibarat di karakter One Piece, kalau kalian pernah nonton One Piece, itu ada nanti karakter yang namanya itu Cavendish. Cavendish itu memiliki kekuatan yang agak sama persis dengan Zenitsu ini. Jadi ketika sadar belum terlalu kuat lah bahasanya. Nah, ketika mereka berdua ini tidur memiliki kesamaan. Jadi Zenitsu ini ketika tidur memiliki kekuatan yang bisa dibilang, waduh badas gila sih, membagongkan lah. Nah, Zenitsu ini adalah seorang pemburu iblis ya, atau Oni. Terlepas dari pekerjaannya sebagai seorang pemburu iblis nih, Zenitsu ini adalah pencinta wanita. Jadi ya memang kalau kita telusuri dari segi animenya, dia sudah Nezuko lah, siapa-siapa lah, dia sangat mudah terpengaruh dengan wanita. Ya begitulah Zenitsu ya. Malah pernah nih Zenitsu itu ditipu dan terlilit utang cuma gara-gara perempuan. Membagongkan tuh. Nah, jadi pada basicnya ini Zenitsu itu merupakan seseorang yang sangat penakut. Penakutnya tuh penakut akut lah. Dan Zenitsu ini kalau sudah mendengar kata-kata ada iblis nih, ada Oni, dia tiba-tiba refleks udah ketakutan, menghindari iblis-iblis itulah. Bawaannya itu selalu takut. Dan bahkan dia ingin menyelamatkan orang, tapi malah berlindung kepada orang itu tersebut. Memang konyol ini. Jadi ya seperti itu ya Zenitsu ya. Terkenal sangat penakut dan sangat menghindari perkelahian. Nah, meskipun begitu, seperti yang saya jelaskan barusan, Zenitsu justru akan sangat kuat saat dirinya tertidur. Hal tersebut dibuktikan saat dirinya menggunakan teknik pernapasan petir untuk membunuh iblis dengan kecepatan secepat kilat nih ya, secepat kilat. Jujur, momen epic yang selalu saya tunggu di Kimetsu no Yaiba itu ya ketika Zenitsu ini. EPS waktu ketika dia mengeluarkan efek petir segala macam itu, wah, bades banget lah. Meskipun dirinya dikenal sangat penakut nih ya, Zenitsu akan menunjukkan keberanian yang luar biasa ketika dirinya melindungi sesuatu. Hal ini dibuktikan saat dirinya tetap melindungi kotak bambu yang berisi Nezuko. Meskipun dirinya sudah dipukulin oleh ya siapa lagi lah, ya si babi itu. Tapi Zenitsu tetap selalu melindungi itu karena dia selalu percaya dengan kata-kata Tanjiro pada saat itu kan. 雷の呼吸一の型霹靂一閃6連 Bisa dibilang dia itu membunuh iblis hanya dengan sekali tebas. Nah, tapi kebalikannya nih. Tapi kalau dia udah kembali sadar, kemampuan yang badas itu bisa dibilang langsung hilang tuh. Bahkan Zenitsu sendiri pun nggak sadar kalau dia mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan pada saat dia tidur. Nah, biasanya itu iblis yang udah dipenggal oleh pemburu iblis itu memiliki sejenis kenangan gitu ya pada saat mereka kepalanya ditebas. Memiliki kenangan pada saat mereka dulu, nostalgia dan lain-lain lah itu. Nah, berbeda dengan Zenitsu nih. Korban-korban dari Zenitsu ini tidak akan sempat nostalgia. Mereka diperlihatkan lebih terkejut. Karena ya mereka lebih terkejut kok bisa Zenitsu ini memotong dengan sangat cepat tubuh mereka.
Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya Zenitsu ini hanya menggunakan satu teknik ya, berbeda dengan Inosuke dan Tanjiro yang memiliki banyak variasi teknik dari pernapasan mereka itu. Jadi, dari beberapa episode itu Zenitsu hanya menggunakan satu teknik ya. Zenitsu dari awal sampai akhir season 1 hanya akan menggunakan teknik pertama dari pernapasan petir. Nah, yang menariknya di sini adalah hanya dengan satu teknik ini saja loh ya, Zenitsu lulus dari seleksi akhir. Jadi memang Zenitsu ini lulus dari seleksi terakhir tuh. Beda dengan teman-teman yang lain, dia bener-bener lolos dari seleksi terakhir, paling terakhir udah itu. Nah, jadi itu Zenitsu yang kita kenal selama ini kan memang apa ya, selalu hanya menggunakan satu teknik pernapasan itu, dan juga dia selalu mode bertarungnya pada saat keadaan tertidur. Nah, jadi ada memang momennya dia nanti kalau yang sudah membaca tamat ya udah pasti tahu ya. Karena untuk animenya sendiri kan masih berlanjut itu. Untuk komiknya udah tamat banget atau manganya udah tamat lah ya. Jadi nanti pada udah mau chapter terakhir lah itu ya. Jadi Zenitsu itu pertama kalinya bertarung tanpa tertidur ya. Alias tersadar lah ibaratnya. Biasanya kan Zenitsu bertarung dalam keadaan terlelap itu. Tapi dia kali ini benar-benar bertarung dalam keadaan tersadar, bukan dalam keadaan terlelap. Nah, di sini juga Zenitsu menciptakan teknik pernapasan petir ke-7 untuk mengalahkan Kaigaku. Jadi Kaigaku ini adalah seniornya ya, yang berubah menjadi iblis. Dan yang paling membagongkannya lagi nih ya, Zenitsu itu berhasil mengalahkannya seorang diri loh ya. Padahal Kaigaku itu kan salah satu iblis bulan atas, dan dia mampu mengalahkannya. Jadi kita sedikit nostalgia. Kakeknya Zenitsu itu pernah bilang, teknik pernapasan petir itu ada 3. Tapi kalau Zenitsu cuma menguasain satu tidak apa-apa. Cukup memperkuatnya berkali-kali. Dan Zenitsu itu memang pada saat kita menonton season 1-nya itu ya, dia hanya menggunakan satu teknik seperti yang saya jelaskan. Dan dia hanya memperkuat tekniknya itu ya paling juga dengan mempercepat kecepatan kilatnya dan lain-lain lah. Dan cukup terbukti Zenitsu bahkan membuat teknik pernapasan petirnya sendiri, yaitu teknik pernapasan ke-7 itu. Nah, diketahui pula ini ya, jadi Zenitsu itu merupakan satu-satunya pembasmi iblis yang menggunakan pernapasan petir murni. Ya, kita flashback sedikit. Jadi sebenarnya rambut Zenitsu itu dulunya berwarna hitam, bukan berwarna kuning seperti sekarang nih ya. Kalau bentuk rambutnya sih sebenarnya masih sama anehnya lah. Warna rambut Zenitsu berubah karena satu kejadian waktu dia lagi di atas pohon. Tiba-tiba aja tuh dia kesamber geledek. Zenitsu pun langsung pingsan, dan tahu-tahu warna rambutnya yang tadinya hitam langsung berubah jadi pirang. Ya, warna pirang ini juga sebenarnya sangat cocok ya dengan Zenitsu yang apa ya, bisa dibilang orangnya selalu ceria, penakut. Jadi sebenarnya hal yang menarik dari Zenitsu ini, kok bisa ya ketika Zenitsu ini tertidur, dia bisa membedakan nih ya, mana teman mana lawan. Dia itu bisa bergerak secara tidak sadar, namun sangat terarah dan teratur. Jadi, apa ya, kalau bisa saya bilang itu tuh Zenitsu ini mempunyai sisi yang sangat antik lah pada saat dia tertidur tuh ya. Ya, terima kasih buat yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. Kalian boleh request ya karakter anime apalah yang bagusnya untuk saya ceritakan di next episode gitu ya. Ya, sayonara.